warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur Kamila dalam mata kuliah Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang dual relationship atau relasi ganda. Relasi ganda terjadi ketika ada relasi antara Peksos dan klien lebih dari satu relasi. Jadi terjadi relasi antara Peksos dan klien di luar relasi profesional. Rimmer pada tahun 2002 memberikan definisi bahwa relasi ganda terjadi ketika pekerja sosial membangun lebih dari satu hubungan atau relasi dengan klien atau mantan klien, baik relasi profesional, relasi sosial, maupun relasi bisnis. Contoh dalam hal ini adalah terjadi relasi profesional, juga relasi sosial, atau dua relasi profesional dalam satu kasus yang sama, atau terjadi relasi profesional dan relasi bisnis. Misalnya, pekerja sosial berperan sekaligus sebagai orang tua asuh. Nah, di sini terjadi dua relasi dalam satu kasus yang sama. Kemudian pekerja sosial sekaligus sebagai pacar klien. Nah, di sini ada dua relasi antara relasi profesional dan relasi sosial. Kemudian klien sekaligus sebagai rekanan bisnis Peksos. Di sini terjadi dua relasi, yakni relasi profesional dan relasi bisnis. Nah, relasi seperti itulah yang disebut dengan relasi ganda. Oleh karena adanya relasi ganda ini, ya, ada beberapa isu besar yang disebutkan oleh Rimmer yang kerap terjadi dalam dual relationship. Yang pertama adalah adanya hubungan intim atau hubungan dekat, ya. Kalau ada hubungan dekat antara Peksos dan klien, ini bisa dipastikan terjadi dual relationship. Atau yang kedua, ada keuntungan atau kepentingan pribadi, ya, di balik relasi profesi yang terjadi. Maka ini terjadi, kalau ini terjadi, dipastikan ada dual relationship di situ. Atau kemudian ada rasa emosi dan ketergantungan, ya, antara satu pihak kepada pihak yang lain. Ini juga bisa dipastikan di situ terjadi dual relationship. Dan apabila ada dorongan altruistik dari Peksos misalnya kepada klien di luar relasi profesional, maka ini bisa dipastikan di situ terjadi dual relationship. Nah, maka mengapa kemudian Peksos tidak diperkenankan membangun relasi ganda? Mengapa demikian? Karena dalam relasi ganda terdapat beberapa resiko yang mungkin terjadi dan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Nah, akan tetapi ketika relasi ganda tidak dapat dihindarkan, nah, jadi bisa jadi suatu saat Peksos berhadapan dengan situasi di mana relasi ganda ini tidak dapat dihindarkan, maka sebaiknya Peksos mengambil langkah yang tetap bertanggung jawab, ya, tidak kemudian memanfaatkan situasi sehingga terjadi relasi ganda, terjadi situasi yang dapat menimbulkan kerugian pada klien.
Apa saja resiko yang mungkin timbul apabila terjadi dual relationship? Yang pertama, bisa jadi terjadi eksploitasi terhadap klien oleh pekerja sosial. Sebagai contoh, misalnya klien diminta oleh pekerja sosial atau diberi tempat, diberi ruang oleh pekerja sosial untuk tinggal di rumahnya dengan alasan klien tidak memiliki tempat tinggal yang aman, ya. Nah, atas dasar itu kemudian Peksos menyediakan salah satu kamar di rumahnya untuk dijadikan tempat oleh klien. Nah, ini situasi seperti ini sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pekerja sosial kepada klien. Atau misalnya dalam kasus lain, si Peksos meminta salah satu anak dari kliennya untuk bekerja mengasuh anaknya Peksos, ya, anaknya Peksos yang masih kecil di rumahnya. Nah, ini sangat mungkin terjadi eksploitasi dari pekerja sosial kepada klien, ya. Sehingga dual relationship ini sedapat mungkin harus dihindari oleh seorang pekerja sosial, karena godaan, ya, atau peluang untuk terjadinya eksploitasi kepada klien ini sangat besar, ya. Resiko yang lain bisa terjadi relasi kuasa yang tidak seimbang antara Peksos dan klien. Jadi kalau tadi Peksos meminta salah seorang anaknya dari keluarga klien misalnya, ya, untuk bekerja paruh waktu di rumahnya gitu. Nah, ini sangat mungkin di situ terjadi relasi kuasa yang tidak seimbang. Jadi relasi seperti majikan dan buruh misalnya gitu, ya. Nah, jadi terjadi hal itu, dan masih sejalan dengan hal ini juga akan terjadi komunikasi yang tidak setara antara Peksos dan klien. Padahal dalam sebuah relasi profesional, ya, komunikasi antara Peksos dan klien itu harus dibangun sebagai suatu komunikasi yang setara. Demikian juga relasi profesional itu tidak bisa kemudian menimbulkan relasi kuasa antara Peksos dan klien, tidak bisa gitu dalam sebuah relasi profesional. Akan tetapi bila terjadi dual relationship, relasi ganda antara Peksos dan klien, ini relasi kuasa yang tidak seimbang antara Peksos dan klien, kemudian komunikasi yang tidak setara antara Peksos dan klien, ini sangat mungkin terjadi di antara mereka. Dan kemudian resiko berikutnya adalah dapat menimbulkan ketergantungan klien kepada Peksos. Misalnya karena Peksos selalu melindungi klien, selalu menjadi solusi atas berbagai masalah klien, ya, maka kemudian klien menjadi tergantung kepada Peksos. Padahal sebetulnya dalam relasi profesional, ya, hendaknya Peksos ini hanya membantu klien menyelesaikan masalahnya. Bukan Peksos yang menyelesaikan masalah, tetapi Peksos hanya membantu klien agar klien mampu menyelesaikan masalahnya. Begitu. Baik, apakah semua relasi ganda tidak etis? Nah, sebetulnya tidak semua relasi ganda itu tidak etis, ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada kalanya pekerja sosial itu dihadapkan pada situasi di mana dia tidak dapat menghindari atau tidak dapat mengantisipasi situasi sehingga terjadi relasi ganda. Contohnya ketika misalnya Peksos ditempatkan di suatu tempat terpencil, ya, kemudian dia membutuhkan sesuatu yang harus dibeli, padahal barang itu hanya ada di toko yang dijual oleh kliennya sendiri.
maka mau tidak mau di situ terjadi relasi bisnis, relasi jual beli antara penjual dan pembeli. Tetapi dalam situasi seperti ini, situasi yang tidak dapat dihindarkan, maka seorang pekerja sosial dapat saja tetap membangun relasi ganda itu ya, tetapi tetap bertanggung jawab menjaga relasi sehingga tidak kemudian menimbulkan kerugian pada klien gitu. Baik, pada akhirnya saya akan menyimpulkan apa yang telah kita bahas tadi ya. Yang pertama bahwa relasi ganda dalam profesi dapat menimbulkan berbagai resiko negatif, sehingga sedapat mungkin harus dihindari oleh seorang pekerja sosial. Yang kedua, satu-satunya relasi yang boleh dibangun antara pekerja sosial dan klien adalah relasi profesional. Hal ini dilakukan untuk menjaga profesionalitas pekerja sosial dalam menjalankan profesinya. Dan yang ketiga adalah pada saat ada situasi pekerja sosial tidak dapat menghindar dari kontak dengan klien, maka pekerja sosial seyogianya melakukan tindakan yang tetap mengedepankan kepentingan klien. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.